wabarakatuh. Selamat malam. Jadi kita mau diskusi nih tentang tugas SIM yang dikasih pada minggu lalu. Jadi tentang studi kasus. Jadi mungkin sebelumnya kita perkenalkan diri dulu deh. Nama saya Aril Anggata. Nama saya Fazahia Renisa. Nama saya Hairnisa Wahyudi. Nama saya Dava Kamal Hakim. Dan nama saya Denny Wirawan. Oke, mungkin lanjut ke tugasnya. Jadi kan kemarin dari Pak Aji kita disuruh nyari studi kasus di Kaggle. Nah ini tuh kita dapat tentang Walmart dataset. Nah Walmart ini apa sih? Walmart itu tuh merupakan perusahaan retail terbesar di dunia yang didirikan dari 58 tahun silam. Nah perusahaan retail ini memiliki 10.800 gerai yang terbesar di 27 negara di dunia, yang mana Walmart sendiri pernah mengembangkan perusahaannya dengan membuka gerainya di Indonesia namun berkunjung usai dan tidak berhasil di negara lain. Dan saat ini pendapatan perusahaannya itu banyak banget, udah hampir 7.000 triliun. Wow. Nah itu tuh Walmart itu. Terus itu kita nih yang pertama apa sih nentuin vendornya ya? Vendor yang ada pada Kaggle, pada Kaggle Walmart itu apa? Oke, benar banget. Jadi di sini menentukan vendor pada Kaggle. Nah, pada awal tahun 1980-an, Walmart ini bermitra dengan Procter & Gamble untuk menguji vendor managed inventory. Nah, dari perspektif Walmart, vendor akan mengoptimalkan distribusi dengan cara yang membuat rak-rak Walmart penuh dengan produk mereka. Nah, dari perspektif vendor, data yang diterimanya dari Walmart memberikan informasi tentang alur penjualan produk. Nah, selain itu, vendor juga dapat mengelola produksi dan distribusi yang sesuai dalam strategi vendor manage inventory ala Walmart. Semua biaya yang terkait dengan manage inventaris ditransfer ke vendor. Nah, hal ini termasuk jumlah karyawan, sistem TI, dan sumber daya lainnya. Dengan berbagai biaya yang ditanggung oleh vendor, maka Walmart otomatis memiliki beban pengeluaran yang lebih sedikit untuk manajemen inventaris. Lalu Walmart di sini merupakan pengecer puluhan ribu vendor. Nah, hal ini adalah sejumlah hubungan besar yang harus dikelola, keduanya tentu berbagi data yang sensitif. Lalu Walmart selaku pengecer mendapat manfaat dari transparansi karena biaya manajemen inventaris sebagian besar ditangani oleh vendor. Lalu Walmart dapat merasa nyaman bahwa setiap vendor akan mengoptimalkan saluran distribusi sehingga persediaan melalui toko Walmart selalu diisi kembali sesuai kebutuhan. Nah, seperti itu. Jadi dalam Walmart nih gimana sih cara menentukan studi kasus, atau apa ada studi kasus yang terdapat pada Walmart atau masalah-masalah yang pernah dihadapi Walmart? Gimana teman-teman? Berdasarkan Kaggle ya? Iya, benar. Iya. Oh, jadi berdasarkan studi kasus Walmart yang ada di Kaggle, yaitu salah satu toko retail terkemuka di Amerika Serikat ingin memprediksi penjualan dan permintaan secara akurat. Jadi dia ingin memprediksi permintaan sama penjualan ke konsumen itu secara akurat. Nah, ada acara dan hari libur tertentu yang bisa mempengaruhi penjualan setiap hari, yang mana ada data penjualan yang tersedia untuk 45 toko Walmart. Dan bisnis ini menghadapi tantangan karena permintaan yang tidak terduga dan kehabisan stok beberapa kali karena mereka nggak bisa memprediksi itu. Nah, karena algoritma pembelajaran mesin yang tidak tepat, jadi algoritma machine learning yang ideal akan memprediksi permintaan secara akurat dan menyerap faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, termasuk CPI, indeks pengangguran, dan lain-lain. Jadi studi kasus yang ada di Kaggle ini, Walmart ini pakai machine learning, jadi kayak pakai algoritma gitu loh. Jadi untuk yang memprediksi penjualan sama permintaan, kan dia dibilang sempat kehabisan stok beberapa kali. Nah jadi supaya dia nggak kehabisan stok itu kayak apa gitu loh. Jadi di sini masalah utamanya itu kehabisan stok pada salah satu toko gitu ya. Jadi dia memprediksi penjualan dan pembelian itu gimana caranya. Dan kemudian Walmart ini menggunakan metode learning machine untuk menyelesaikan masalah itu. Oh, seperti itu. Terus gimana kita? Ya, jadi untuk metode penyelesaian masalah pada kasus permasalahan perlambatan penjualan dan permintaan di perusahaan Walmart
ini digunakan metode artificial intelligence teknik machine learning untuk penyelesaiannya. Terus di teknik machine learning ini berfungsi untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan jumlah data yang besar dan terdapat banyak variabel. Yang dimana teknik machine learning ini menggunakan algoritma yang dapat meningkatkan performa secara adaptif seiring dengan bertambahnya jumlah sampel data yang diberikan. Jadi untuk peramalan di teknik machine learning ini mampu menurunkan error rate secara signifikan, dan di machine learning ini digunakan metode mean absolute error yang mana fungsinya untuk mengenerate nilai mean absolute error yang merupakan salah satu metode untuk mengukur seberapa baik hasil prediksi untuk kasus regresi. Nah, terus untuk atribut yang digunakan dalam machine learning ini apa aja? Nah, atribut-atribut yang digunakan pada machine learning tersebut terdapat 5 macam. Yang pertama adalah ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, jenis produk, dan lokasi tokonya. Salah satu contohnya adalah mungkin ID pelanggan mungkin 301, untuk nama pelanggan sebagai contoh Alex Handoyo, dan alamat pelanggan Jalan Panjaitan, jenis produk mungkin ransel, dan lokasi toko contohnya Chicago. Oh, jadi atribut ini kayak apa aja sih yang dipakai buat di algoritmanya itu? Nah, iya benar sekali. Oh. Kemudian nih kan tadi udah disinggung ya terkait atribut dari Walmart. Apakah Walmart ini memiliki big data? Kemudian data apa sih yang digunakan pada Walmart? Jadi Walmart ini menggunakan big data. Setiap jam itu Walmart mengumpulkan 2,5 petabyte data mentah dari 1 juta pembeli. Jadi itu kalau diilustrasikan itu sama dengan 20 juta dokumen yang ditumpuk gitu. Jadi banyak banget. Nah terus cara mereka mengelola data sebanyak ini tuh pada tahun 2012 Walmart tuh memutuskan untuk pindah dari 10 hadap ke 10 hadap cluster. Nah apa sih hadap cluster itu? Hadap cluster itu sekumpulan komputer yang umumnya disebut juga dengan nodes. Jadi fungsi dari komputer-komputer ini untuk menyimpan dan menganalisa data mentah. Jadi semakin banyak hadap cluster yang dimiliki sama Walmart, semakin banyak yang data yang bisa mereka olah. Nah terus salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan Walmart dalam memanfaatkan big data itu kemampuan mereka melakukan tracking pada setiap konsumennya. Jadi setiap harinya tuh Walmart kan memproses puluhan terabytes data baru dan data historis berukuran petabytes. Nah ini menunjukkan bahwa ekosistem pengelolaan big data di Walmart itu cukup besar, sehingga Walmart itu tahu tentang detail dari konsumen mereka. Terus manfaat yang dapat Walmart dari big data ini, penjualan di platform online mereka itu meningkat mulai dari 10 hingga 15%. Lalu Walmart dapat mengidentifikasi perubahan di pasar secara cepat. Jadi ketika ada kompetitor mengurangi harga, Walmart langsung menawarkan kupon ke konsumennya. Lalu tingkat pembeliannya itu pada masing-masing konsumen itu meningkat. Lalu Walmart itu bisa mengetahui antara penjualan dengan produk dengan variabel tertentu. Algoritma big data Walmart itu dapat menganalisa pembelian yang dilakukan menggunakan kartu kredit, sehingga mereka bisa memberikan rekomendasi produk berdasarkan historis transaksi. Jadi melalui big data ini kadang muncul gitu rekomendasi yang ditawarkan kepada pembeli. Jadi itu berdasarkan big data dari pembeli tersebut. Oh, jadi big data ini kayak apa sih yang sering dibutuhin pembeli? Iya. Lebih ke yang gitu ya. sering dikunjungin. Yang Iya, lebih benar. sering dibeli, lebih sering dibutuhkan. Betul sekali. Lebih sering itu berarti nanti dia lebih sering stok yang itu. Iya, jadi direkomendasikan gitu Oh. Nah. Terus jadi ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya dari studi kasusnya ini tadi yang ada pada Kegel, yaitu Walmart ingin memprediksi permintaan dan penjualan. Nah, dengan cara yang pakai AI yang dipakai itu pakai machine learning untuk penyelesaiannya. Nah, terus di machine learning ini pakai beberapa atribut untuk masukin ke
algoritmanya itu. Nah, terus di Walmart ini juga punya big data, yang mana big data itu nantinya kayak berfungsi sebagai apa tadi, rekomendasi buat konsumen Konsumen berdasarkan data ya. berdasarkan data. Data-datanya masuk di situ. Terus apa lagi yang bisa disimpulkan dari ini tadi? Sudah sih. Kayaknya cukup sih, karena kita udah menjelasin juga dari beberapa studi kasus serta solusi yang digunakan oleh Walmart. Contohnya tadi yang digunakan tuh machine learning ya, AI atau AI, artificial intelligence artificial intelligence dipakai itu machine learning. learning. Oke, boleh ditutup. Mungkin itu dari kami kelompok 7. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.